Rekan-rekan, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, saya harap keadaan Bapak, Ibu, rekan-rekan semua dalam keadaan baik di awal tahun ini. Nah, sebelumnya saya dan tim UMN ingin mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun ini kita semua lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Amin. Nah, terima kasih juga kepada para partisipan yang telah bergabung pada acara hari ini, yaitu Jumat Ngilmu Research Sharing volume ke-6 dengan tema pembahasan data mining dan image processing. Program studi ilmu komputer S2 Fakultas Teknologi Informasi Universitas Nusa Mandiri. Nah, kami ucapkan selamat sore juga dan selamat bergabung kepada yang terhormat Rektor Universitas Nusa Mandiri, Ibu Profesor Dr. Dwi Zariana, SSI MMM.Com, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Ibu Nita Meriana M.Com, Dekan Fakultas Teknologi Informasi, Bapak Anton M.Com, Kaprodi Ilmu Komputer, Bapak Dr. Agus Subekti MT, Sekprodi Ilmu Komputer Ibu Heni Hermaliani, MMM.Com, Staf Prodi Ilmu Komputer Ibu Rian Latifahul KH, M.Com, dan seluruh peserta yang telah bergabung secara virtual yang kami banggakan. Terima kasih atas kehadirannya. Perkenalkan, saya Alda Zevara Putri, selaku moderator yang akan memandu kegiatan acara pada hari ini. Sebelumnya, saya informasikan terlebih dahulu peraturan untuk kegiatan acara hari ini, yaitu sesi pertama akan ada presentasi dari narasumber, jadi hanya pembicara yang dipersilakan berbicara. Peserta diharapkan mematikan mikrofon, namun tetap menyalakan video dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Nah, untuk sesi tanya jawab akan dibuka setelah pemaparan materi. Nah, baik. Sebelum memulai acara, demi kelancarannya jalannya acara kita pada hari ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur serta berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kaprodi Ilmu Komputer Bapak Dr. Agus Subekti MT. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar, Pak. Oke. Ya, baik. Terima kasih Mbak Alda atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Ibu Sekprodi Ilmu Komputer, Ibu Eni Hermaliani M.Com, Staf Prodi Ilmu Komputer, Ibu Rian. Yang terhormat alumni kami yang sangat kami banggakan, Ibu Aliyah dan Bapak Muhammad Jamil. Terima kasih telah berkenan untuk menghadiri dan sharing hasil riset tesisnya pada teman-teman mahasiswa aktif. Bapak Ibu peserta, teman-teman khususnya mahasiswa S2 yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang masih memberikan kesempatan buat kita untuk bertemu pada sore yang baik ini untuk melanjutkan sharing. Jadi beberapa waktu yang lalu Prodi sudah memulai melakukan sharing seperti ini untuk memberikan informasi tentang sejauh mana perkembangan body of knowledge dari teman-teman yang mengerjakan riset tesis ya. Dan karena kesibukan akreditasi sempat terhenti beberapa saat, dan alhamdulillah antara lain berkat dukungan dari teman-teman mahasiswa dan juga alumni, kita berhasil mempertahankan akreditasi dengan hasil baik sekali ya, sama dengan akreditasi sebelumnya yang B. Jadi teman-teman tidak perlu risau, tidak perlu khawatir lagi akan pengakuan ijazah dari teman-teman nanti ketika lulus ya. Dan insya Allah itu juga merupakan jaminan dari proses quality control yang sudah kita jalankan selama ini, diakui sudah memiliki mutu baik sekali. Mudah-mudahan dengan kerja keras nanti kita bisa tingkatkan menjadi
level yang tertinggi, dan ini adalah salah satu upaya yang kita lakukan untuk terus meningkatkan mutu dari pendidikan yang kita jalankan. Oke, Bapak Ibu, teman-teman peserta webinar, perkembangan ilmu komputer, khususnya dalam bidang data mining dan image processing sangat pesat ya. Jadi yang diharapkan dari teman-teman pada saat tesis adalah melakukan sesuatu yang baru, sehingga sesuatu yang sudah dikerjakan oleh teman-teman yang sudah berhasil lulus dengan baik, seperti Bu Aliyah dan Bapak Muhammad Jamil ini akan memberikan inspirasi, insight apa sebenarnya yang baru di bidang yang sedang teman-teman akan geluti nanti. Jadi mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan insight apa yang baru dan apa yang bisa dilanjutkan dari pekerjaan yang sudah dilakukan Bu Aliyah dan Pak Jamil. Jadi saya tahu beliau berdua ini merupakan pada saat menjadi mahasiswa sangat bersemangat dan progresnya cukup luar biasa. Beberapa challenge yang kami berikan berhasil dipelajari dengan mandiri, jadi teman-teman bisa belajar dari beliau berdua. Dan nanti juga kami mengundang kepada Ibu Aliyah dan Bapak Muhammad Jamil, misalnya ada open problem yang Bapak Ibu kira bisa diteruskan oleh teman-teman, itu bisa ditawarkan, kemudian nanti kita bisa join research dalam bentuk publikasi yang nanti akan sama-sama membawa manfaat baik untuk teman-teman yang masih aktif maupun untuk perkembangan ke depan dari riset Bapak Ibu semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan saya sampaikan bahwa kita memiliki lab fisik, lab riset fisik di kampus di Margonda dan di Kramat ya. Jadi nanti kalau sudah aktif, teman-teman dan teman-teman alumni mungkin bisa menjadi salah satu tempat interaksi di sana ya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik. Sekali lagi, selamat mengikuti webinar. Mudah-mudahan semua mendapatkan manfaat yang maksimal. Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Agus Subekti MT atas sambutannya. Selanjutnya kita masuk ke acara utama, yaitu presentasi tesis S2 dari Bapak Muhammad Jamil MKom, yang saat ini sudah lulus dengan judul tesisnya segmentasi dan pemisahan citra pap smear, overlapping dengan metode deep learning dan watershed. Halo Bapak Jamil. Apakah sudah bergabung? Ya, halo Pak. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita perkenalan sedikit dulu ya Pak ya. Pak Jamil sendiri ini angkatan tahun berapa Pak? 2020 Bu. Oh, tahun 2020. Nah, untuk lulusnya di tahun berapa Pak Jamil? 2022 kemarin di gelombang pertama. Baru banget ya Pak ya berarti? Betul, baru sudah yang di akhir tahun kemarin. Alhamdulillah lulusnya tepat waktu ya Pak ya? Alhamdulillah. Nah, Pak Jamil ini udah bekerja atau sekarang masih kegiatannya apa Pak? Sekarang sedang posisinya sebagai staf IT di salah satu fakultas di salah satu universitas yang ada di Kalimantan Timur. Oh, keren sekali ya. Staf IT di Universitas Kalimantan. Oke, baik. Terima kasih Pak Jamil atas perkenalan singkatnya. Untuk materinya yang akan dipresentasikan, apakah sudah siap Pak? Insya Allah sudah siap. Oke, baik. Silakan Pak Jamil untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Saya ingin menginformasikan apabila dari peserta memiliki pertanyaan dapat disampaikan dengan cara raise hand atau menulis di kolom chat. Terima kasih. Izin Bu, mungkin untuk untuk COS-nya mungkin bisa dipindah ke yang lain karena
Notifnya muncul terus kalau ada partisipan yang mau masuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layar saya sudah terlihat, Bu, ya? Iya, betul Pak, sudah terlihat. Oke. Di sini topik yang akan saya bahas adalah tentang topik tesis saya di tahun kemarin 2022. Di sini saya mengambil topik tentang segmentasi citra pap smear, di mana untuk dosen pembimbingnya sendiri itu adalah Ibu Profesor Dwi Zaryana, dan tentu saja untuk pada prosesnya Ibu Dwiza sangat berjasa sekali dalam proses penyelesaian tesis saya. Yang pertama saya bahas masalah judulnya dulu, segmentasi dan pemisahan citra pap smear overlapping dengan metode deep learning dan watershed. Motivasi penelitiannya yang pertama ialah bahwa sebenarnya kanker serviks itu merupakan salah satu kanker yang tertinggi dengan urutan keempat yang bisa diderita oleh wanita di seluruh dunia. Dan salah satu cara untuk mewaspadai penyakit ini pada tahun 1940 ada seorang dokter bernama Dr. George Papanicolaou memperkenalkan sebuah metode yang dikenal dengan nama pap smear test atau pemeriksaan pap smear gitu. Pemeriksaan ini ternyata membutuhkan waktu yang cukup lama dan ternyata juga rawan kesalahan. Sehingga beberapa ilmuwan yang terkhususnya di bidang ilmu komputer banyak menerapkan metode segmentasi sebagai langkah awal untuk dapat mengidentifikasi objek sel pada citra pap smear tersebut. Namun beberapa masalah bisa saja terjadi, misalnya seperti ketersediaan dataset yang kurang memadai dan tidak sesuai, sehingga ada juga beberapa peneliti yang sebelumnya yang menyederhanakan permasalahan ini dengan merekayasa dataset sintetis citra pap smear. Sehingga berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka penelitian ini akan membangun sebuah model segmentasi berbasis deep learning dengan merekayasa dataset citra sintetis pap smear untuk dapat memaksimalkan ketersediaan dataset RepoMed UNM sebagai dataset trainingnya. Identifikasi masalahnya sebenarnya bagaimana melakukan rekayasa dan pelabelan citra sintetis pap smear untuk memaksimalkan keterbatasan dataset RepoMed UNM untuk mendukung proses pemisahan sel overlapping-nya. Kemudian bagaimana membangun sebuah model berbasis deep learning untuk melakukan proses segmentasi awal dan mendeteksi area overlapping pada citra pap smear. Kemudian memisahkan sel yang saling tumpang tindih dengan menggunakan metode watershed segmentation. Jadi di sini sebenarnya akan dilakukan dua proses segmentasi. Yang pertama menggunakan deep learning dengan menggunakan framework UNet dan juga menggunakan metode watershed. Kemudian bagaimana kita melakukan verifikasi keberhasilan pemisahan sel dengan menggunakan metrik performansi. Tujuan penelitiannya untuk melakukan rekayasa citra sintetis dan juga citra labelnya, kemudian membangun sebuah model deep learning untuk melakukan proses segmentasi untuk mendeteksi area sel dan area overlapping pada citra pap smear-nya. Kemudian memisahkan sel yang saling tumpang tindih dengan menggunakan metode watershed. Kemudian melakukan verifikasi keberhasilannya dengan menggunakan skor indeks Jaccard, atau orang lebih sering menyebutnya juga di beberapa paper lain sering menyebutnya IOU, intersection over union. Ruang lingkup penelitiannya di sini sangat dibatasi dengan hanya melakukan pemisahan pada dua objek sel overlapping. Kemudian dataset yang digunakan hanya berasal dari RepoMed UNM. Kemudian rekayasa yang dilakukan dibatasi pada pembuatan citra sintetisnya saja dan citra labelnya. Ini beberapa literatur review yang saya gunakan pada penelitian saya, mulai dari 2017 sampai dengan 2021. Masing-masing dari penelitian ini memiliki fokusan masing-masing, namun memiliki kesamaan, yaitu segmentasi pada citra pap smear. Namun yang paling dekat dengan tema saya itu adalah penelitian dari TL Mahyari, Deep Learning Method for Image Decomposition of Cervical Cells,
Di situ pada penelitian TL Mahyari ini juga menggunakan 2 sel overlapping pada saat men-training modelnya, dan tujuannya juga adalah untuk memisahkan 2 sel yang saling overlapping ini. Saya lanjut dengan metodologinya. Yang pertama ialah tentu saja kita harus membuat dulu citra pap smear-nya, citra pap smear sintetisnya, beserta dengan citra labelnya. Kemudian dilakukan sedikit preprocessing seperti augmentasi dan juga merubah ukuran citranya. Kemudian dilakukanlah segmentasi citra pap smear-nya dengan menggunakan UNet. Kemudian dilakukan juga proses pemisahan yang di dalamnya itu dilakukan lagi segmentasi dengan menggunakan watersheet. Setelah itu kita melakukan penyeleksian warna. Kemudian diverifikasilah hasil dari pemisahan dengan menggunakan watersheet yang tadi. Oke, datasetnya sendiri. Jadi dataset mentahnya yang saya peroleh dari repository kita, Repomed UNM, ini adalah bentuk citra sel, orang sering menyebutnya citra pap smear. Jadi ini adalah sel-sel yang saling tumpang tindih, dan kalau kita melihatnya, kalau kita merujuk kepada repository UNM itu ini masih dalam kondisi normal, dan ini sudah dalam kondisi kelocit orang sering menyebutnya, dan ini masih saling tumpang tindih. Saya akan berbicara masalah hasil dari proses pembuatan citra sintetisnya. Jadi seperti ini bentuknya. Sebenarnya awalnya citra ini berwarna sama seperti yang tadi, seperti ini. Tapi saya ubah ke bentuk grayscale. Kemudian sebenarnya prosesnya itu kita harus meng-cropping satu persatu sel ini. Di-cropping karena di sini ada juga sel yang sebenarnya tidak membentuk 2 sel yang saling overlap. Jadi kita cropping dengan menggunakan software, kemudian kita overlapkan dengan objek sel yang lain. Jadi bentuk akhirnya seperti ini. Kemudian untuk citra labelnya kita buat seperti ini. Ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna putih, kemudian ada yang berwarna abu-abu untuk mewakili area garis tepi dari selnya. Jadi selama 3-4 bulan itu saya hanya berhasil membuat citra sebanyak 420 citra yang sintetis. Kemudian dibuat juga citra label untuk sel tunggalnya, di mana sebenarnya fungsi dari citra label tunggal ini adalah untuk memverifikasi hasil akhirnya nanti. Jadi seberapa dekat kemiripan antara hasil pemisahan dengan citra ground truth yang telah dibuat. Kita hitung dengan menggunakan indeks Jacquard. Kemudian sebelum kita men-trainingnya dengan menggunakan UNet, saya memperbanyak citranya dengan melakukan proses augmentasi. Augmentasinya dilakukan 2 kali. Yang pertama kali itu untuk ininya, untuk citra grayscale-nya sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah untuk citra labelnya. Jadi sama-sama harus di augmentasi. Kemudian dari 420 citra ini menghasilkan 1260 citra grayscale dan juga citra labelnya. Kemudian dilakukan resize karena ukuran awalnya itu 512 kali 512, saya resize menjadi 256 karena jika saya tetap kekeh dengan 512 itu, ukuran 512 itu ternyata membutuhkan komputasi yang sangat tinggi. Maka dari itu saya melakukan proses resize untuk mengurangi beban komputasi. Kemudian di sini ada model transfer learning yang saya gunakan pada framework UNet ini. Di sini saya menggunakan VGG 16, kemudian DenseNet 121 dan juga MobileNet versi 2. Di sini untuk skemanya saya menggunakan optimizer AdaMax dengan learning rate 0,0005.
Saya gunakan batch size-nya itu 8, epochnya 50. Kemudian metrik performansinya itu saya menggunakan IOU, dan untuk menghitung loss-nya itu saya menggunakan CCA loss. Dari hasil segmentasi dengan menggunakan unit ini bisa kita lihat di tabel sebelah kiri. Di sini karena tadi sudah kita bagi ya beberapa kelas. Jadi sebenarnya kelas pertama itu adalah untuk bagian background-nya, kelas kedua itu adalah untuk bagian selnya, dan kelas kedua itu adalah untuk area garis tepinya, dan kelas ketiga itu untuk area selnya sendiri. Jadi akan ada 3 kelas di sini. Ini adalah hasil segmentasi pertamanya dengan menggunakan unit. Di sini bisa kita lihat bahwa kelas background itu mendapatkan poin 0,99, dan untuk semua hasil itu di sini lebih kecil untuk area tepinya, area tepi dari citranya, dan di kelas 3 itu adalah untuk area selnya sendiri. Ini sedikit lebih besar, dan rata-rata di bagian VGG 16 itu mendapatkan skor 0,90, dan untuk loss-nya 0,0381, dan dilanjutkan dengan model yang lain. Dan ini adalah bentuk grafiknya. Ini adalah IOU-nya, dan ini adalah loss-nya. Jadi karena di penelitian saya kemarin, saya membatasi juga yang saya ambil untuk proses segmentasi selanjutnya itu hanya untuk hasil segmentasi yang skornya paling tinggi. Jadi saya mengambil VGG 16, hasil dari segmentasi VGG 16 untuk saya proses lagi dengan menggunakan watersheet. Jadi kalau kita lihat perbandingannya di sini sudah ada, saya buat grafiknya, perbandingan dari masing-masing model, perbandingan skor IOU-nya, setiap kelas, dan loss-nya. Kemudian ini adalah hasil segmentasinya. Jadi ini adalah citra grayscale-nya, dan ini adalah ground truth-nya, dan ini adalah hasil dari segmentasi awal dengan menggunakan framework unit tersebut. Ini untuk PGG 16, ini untuk DenseNet, dan ini untuk MobileNet. Bisa dilihat masing-masing ternyata memiliki perbedaan. Jadi skor yang ada di sini itu tidak hanya sekedar skor saja, tapi memang terlihat hasilnya, bahwa hasil segmentasinya itu berbeda di bagian hasilnya. Kemudian hasil segmentasi yang kurang optimal tentu saja tidak semuanya akan berhasil ya. Jadi di sini untuk VGG 16 ada juga citranya yang gagal untuk ditandai bahwa ini adalah area tepi di bagian ininya, hasil segmentasinya. Dan dilanjutkan dengan model yang lain seperti DenseNet dan juga MobileNet. Kita lanjut dengan hasil segmentasi dengan menggunakan watersheet. Jadi saya menggunakan watersheet di sini adalah untuk membagi area-areanya. Jadi per setiap area itu akan diberi warna dengan menggunakan watersheet. Jadi sel yang pertama itu akan ditandai berwarna kuning, dan sel kedua ditandai berwarna hijau, dan bisa juga dari algoritma yang digunakan itu bisa saja menandainya dengan warna pink agak keungu-unguan. Tapi di sini saya tidak mengambil masalah karena tetap saja areanya sudah terbagi seperti ini. Ada bagian selnya dan ada juga bagian overlap-nya. Nah, di sini ada juga yang gagal disebabkan karena di hasil proses segmentasi pertama dengan menggunakan unit, ada juga yang tidak optimal hasilnya, dan akhirnya mempengaruhi hasilnya yang di bagian segmentasi dengan menggunakan watersheet. Jadi area overlapping itu tidak berhasil dideteksi. Dan ada pun juga area-area tertentu itu dibaca terlalu banyak. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada 5 area yang dibaca. Kemudian kita melakukan pengubahan warna pixel. Jadi fungsinya ialah kita mau memilah sel 1 dan sel 2. Jadi di sini saya menggunakan metode biasa untuk memilah warna pixelnya. Jadi semisal jika hasil segmentasi dengan watersheet awalnya seperti ini kita pilih dulu nih sel satunya. Kita select warna hijau dan juga pink keungu-unguan. Kemudian kita ubah ke ungu semua. Kemudian background-nya kita ubah ke hitam. Kemudian semuanya kita ubah ke putih. Sehingga nanti
bentuknya akan menyerupai dengan ground truth dari citra sel tunggal yang sudah kita buat. Jadi contohnya seperti ini. Ini adalah citra yang hasil pemisahan areanya dengan menggunakan watersheet, dan ini adalah citra labelnya, citra label tunggalnya, dan ini adalah hasil pemisahannya. Ya, dan kemudian kita evaluasi dengan menggunakan indeks Jakar. Jadi ini adalah poinnya, skornya maksud saya. Skor dari kemiripan antara citra hasil pemisahan dengan citra ground truth-nya. Ini adalah hasil overlay-nya. Jadi ini adalah hasil pemisahan yang tadi kita overlay dengan citra aslinya. Jadi hasil akhirnya akan membentuk sebuah citra tunggal seperti ini. Ini adalah skor rata-ratanya antara sel 1 dan sel 2. Dan ini adalah skor rata-rata keseluruhannya di angka 0,945. Jadi tingkat keberhasilannya rata-ratanya ya 0,945. Kesimpulan yang bisa saya ambil di penelitian saya ini sudah berhasil memberikan kontribusi berupa dataset baru, citra pap smear sintetis kepada pemetu NM berupa citra sintetisnya sendiri dan juga citra labelnya. Dan tentu saja bagi rekan-rekan sekalian yang ingin melakukan penelitian lagi dengan topik pap smear, barangkali dataset yang sudah saya berikan itu bisa teman-teman manfaatkan kembali untuk penelitian selanjutnya. Kemudian untuk penelitian ini telah berhasil mengusulkan sebuah metode segmentasi berbasis deep learning menggunakan UNet untuk melakukan proses segmentasi dua sel overlap guna mendeteksi area sel dan area overlap pada citra pap smear dengan skor rata-rata IOU-nya itu sebesar 0,99061. Jadi ini adalah skor IOU dengan menggunakan metode deep learning-nya atau UNet. Kemudian dari beberapa model pretrain yang telah diuji coba pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa VGG16 memiliki poin yang lebih tinggi dibandingkan dengan pretrain lain seperti LensNet dan juga MobileNet versi 2. Kemudian metode watersheet segmentation yang diusulkan pada penelitian ini sudah mampu melakukan pemisahan warna area cell overlap pada citra segmentasi unit dengan sangat baik. Kontribusinya berupa dataset citra sintetis dan juga citra labelnya, kemudian sudah mengusulkan sebuah model segmentasi berbasis deep learning. Karena pada penelitian rujukan saya itu, untuk bisa memisahkan sebuah sel yang overlap, di penelitian rujukan saya itu membutuhkan 50.000 citra sintetis. Sementara dengan di penelitian saya dengan jumlah hanya 1.200-an itu sudah mampu memisahkan objek selnya. Sarannya mengusulkan sebuah metode yang lebih mudah dalam merekayasa atau membuat citra pap smear sintetis. Kemudian mengusulkan sebuah metode segmentasi lain yang lebih ringkas dan akurat dalam melakukan segmentasi dan pemisahan sel overlap dengan jumlah sel yang lebih banyak pada citra pap smear. Kemudian kalau bisa menambahkan jumlah dataset citra sintetis yang sudah ada dengan kategori lain seperti citra pap smear dalam kondisi hasil dan LSIL, sehingga model yang diusulkan mampu bekerja dengan lebih baik. Ini adalah referensi saya yang saya gunakan di penelitian tesis saya. Baik, mungkin Bu, itu dari saya. Silakan jika misalnya ada rekan-rekan yang ingin bertanya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Muhammad Jamil MKom atas materinya. Jika rekan-rekan, Bapak Ibu yang ada di sini atau yang jurusan image processing ya, ada yang ingin ditanyakan terkait tesisnya nanti, boleh langsung saja ditanyakan via Zoom-nya.
Maaf, izin bertanya. Iya, silakan Pak. Eh, Mohon maaf, saya menggunakan handphone ini dan saya juga lagi kurang fit. Apakah metode pendekatan yang tadi disampaikan itu bisa bisa diterapkan dengan untuk menyelesaikan dataset yang lain, Mas? Dengan Bapak Muhammad, mohon maaf Pak, saya lagi nggak enak badan soalnya Pak ya. Dari saya pertanyaannya mungkin itu dulu, Mas. Ya, Oke, baik. langsung saya jawab saja ya. Dari siapa tadi, Mas? Siapa tadi? Ridwan atau siapa tadi itu? Dari Pak Ridwan ya? Dengan Wan Ahmad. Dengan Pak Wan Ahmad. Iya. Oke. Sebenarnya begini, kalau misalnya menggunakan metode segmentasi yang tradisional, tergantung objeknya nih. Kalau objeknya itu clear, jelas, bersih, mungkin dengan metode tradisional itu kita masih bisa digunakan gitu. Ya, andaikan saja citra pap smear itu kondisinya semua bagus, bersih. Objek sel dan background-nya itu terlihat jomplang. Tapi tidak demikian kan, objek sel itu banyak sekali yang kondisinya tidak sebersih yang kita harapkan. Makanya kita menggunakan metode deep learning, dan bagaimana caranya si metode itu mempelajari karakteristik dari citranya. Kalau ditanya apakah bisa dengan objek lain, tentu saja bisa. Tergantung dari kita mau seperti apa bentuk citra yang kita buat, antara citra grayscale-nya ataupun RGB-nya dengan citra labelnya sendiri. Karena memang dari kebanyakan penelitian yang saya lihat dengan topik semantic segmentation ataupun terkhususnya di framework unit, itu kebanyakan mengeluhkan memang pembuatan citra labelnya yang cukup lama. Saya saja jumlah citra 420 itu saya menyelesaikannya itu hampir 4 bulan saya menyelesaikannya itu. Karena cukup ribet kita bikinnya. Dan untuk citra labelnya itu nilai pixelnya itu harus konsisten. Jadi kalau misalnya kita sudah men-set sebuah kelas, misalnya untuk penelitian saya tadi itu 3 kelas. Background warna hitam, garis tepi itu berwarna abu-abu, dan selnya itu berwarna putih. Nah, itu harus konsisten warna pixelnya. Misalnya untuk warna hitam saya menggunakan 0000. Untuk warna putih 255. Nah, semua citra label itu harus sama semua. Dan kadang yang pernah pun saya lakukan kesalahan terbesar ketika proses augmentasi itu diputar citranya, karena metode augmentasi yang saya gunakan salah, akhirnya value pixelnya bergeser. Yang tadinya harusnya 255 itu bergeser jadi 25 berapa gitu, 254 dan sebagainya itu bergeser. Dan akhirnya ketika dibaca sama framework unitnya itu muncullah kelas yang banyak sekali. Karena si framework ini membaca ada berapa varian warna pixel di sini. Dan itu dijadikan kelas oleh dia. Makanya harus sangat teliti kita dalam membuat citra labelnya. Kalau pertanyaannya bisa atau tidak, sebenarnya bisa saja. Ya tergantung dari Anda, objeknya apa gitu. Apakah Anda sanggup gitu membuat ininya. Mendevelop modelnya dan mengajari si model ini agar bisa membaca citra yang Anda training gitu. Mungkin itu seperti itu dari saya. Baik, Pak Muhammad Jamil, sedikit lagi, saya tambah sedikit. Tadi Ya. kalau tidak salah pendekatannya itu adalah rescale dan grayscale ya tadi ya. Gimana? Pendekatan pre-processing tadi untuk image di grayscale dulu, terus di rescale dari 512 jadi 25, memasalkan itu ya. Iya. Kalau saya tidak salah tangkap. Iya, betul. Terus tadi berarti metode grayscale itu tidak boleh menghasilkan warna hitam yang berbeda ininya ya, tingkatannya ya gitu ya tadi ya. Benar Kalau ya? di citra ininya, kalau di citra sebentar ya. Kalau untuk citra bentar. Kalau untuk citra grayscale-nya sebenarnya nggak apa-apa karena sebenarnya di sini kan ada gabungan sekian banyak value pixel di sini. Tapi yang ini yang tidak boleh bergeser, harus konsisten citra labelnya. Karena kan kita kan pengen ngasih tahu modelnya, ngajarin bahwa kalau ada warna yang begini, yang di bagian tepi-tepi ini, tandailah dia sebagai warna abu-abu dengan value pixel tertentu yang sudah kita tentukan. Jadi kalau itu bergeser, jadi kalau citra label kita bergeser itu
malah dibacanya oleh unit itu adalah sebuah kelas yang baru. Oke. Jadi sebenarnya apa ya? Secara konsepnya itu kalau kita di klasifikasi image itu kan ada variabel, bukan klasifikasi sih ya, bukan klasifikasi image, semua klasifikasi. Kalau saya melihatnya di unit ini adalah X-nya, ini Y-nya. Oke. Berarti yang di bawah citra Y-nya ya targetnya Nah, ya. itu Y-nya. Oke. Makanya jangan sampai citra labelnya itu salah kita memberikan ini warna, karena yang dipelajari dia akan salah juga nanti, akan jelek lah hasilnya. Pak Jamil, sedikit satu lagi Pak, ini terakhir Pak saya tanya. Iya. Mengapa Pak Jamil tidak melakukan pendekatan rotation atau mirroring terhadap datasetnya Pak? Ya itu aja Pak. Mohon maaf, terima kasih banyak Pak. Mohon maaf saya banyak bertanya Pak ya. Nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kenapa saya tidak melakukan banyak-banyak metode untuk proses argumentasinya? Gini, karena saya takut nanti model saya malah ini, apa namanya, overfitting. Karena kan tidak selamanya, kalau saya baca-baca paper orang, tidak selamanya augmentasi itu sangat membantu untuk proses menambah akurasi dari model yang kita buat. Tidak selamanya. Karena kebanyakan augmentasi itu malah, kalau dari paper yang saya baca, malah akan membuat model itu sebagian besar itu dalam beberapa kasus itu overfitting. Jadi ada juga sebuah paper yang menyatakan bahwa kalau kita membolak-balikan image itu sebenarnya model itu komputer itu tidak mempelajari image baru, itu tetap dianggap sama. Tapi ada pun juga yang mengatakan itu bisa sangat membantu, ada pun yang mengatakan bahwa itu sudah dianggap berbeda. Jadi makanya itulah yang membuat saya tidak menggunakan terlalu banyak metode augmentasi, hanya flip ke kanan dan ke bawah. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Jamil. Iya. Cukup jelas, makasih banyak Pak. Iya. Oke, baik. Mungkin dari rekan-rekan lain ada yang ingin ditanyakan terkait pembahasan tesis image processing Pak Muhammad Jamil? Boleh disampaikan dengan cara raise hand atau langsung di kolom chat. Mungkin sudah tidak ada lagi yang bertanya. Terima kasih Bapak Muhammad Jamil, MKOM. Ya, Mbak Alda. Ya. Ini mau ngobrol-ngobrol aja. Oke, silakan. Ya, mungkin sedikit bertanya ke Pak Jamil. Aduh, ini internetnya unstable. Pak, kira-kira publikasinya sudah terbit di mana, Pak Jamil? Ya Bu, jadi dari tesis publikasi saya hasil ini, tesisnya. jadi dari tesis saya ini kemarin berdasarkan arahan dari Ibu Nuiza, jadi tesis saya ini sudah berhasil. Yang pertama itu sudah berhasil menerbitkan satu paper, tapi hanya di Sinta 4. Dan paper kedua ini rencananya Bu Nuiza ini insya Allah lagi OTW ini untuk terbit di Q3. Ya, baik. Karena bagian dari roadmap-nya peta jalan penelitiannya di Bu Rektor ya, Bu Prof ya. Betul. Jadi juga bagian dari IBA ya kalau tidak salah ya. Jadi ada pembagian ke situ ya. Betul. Mungkin juga rekan-rekan yang lain jika misalnya mau melakukan penelitian di bidang pap-smear, sebenarnya di situ masih banyak topik yang bisa kita angkat. Bisa saja untuk salah satunya itu object detection-nya. Jadi karena proses yang saya lakukan ini hanya di segmentasinya saja, mungkin rekan-rekan ada yang tertarik untuk melakukan object detection. Jadi bagaimana caranya satu citra yang memiliki banyak sekali sel yang bergerombol ini itu bisa dideteksi. Oh, ternyata ini adalah sel yang sudah pilosid. Oh, ini adalah sel yang masih normal. Karena sebenarnya ketika saya bertanya ke dokter, apakah sebenarnya masuk akal jika satu citra ini kita katakan dia itu
positif koilosit atau positif L-seal. Jadi dokter bilang nggak bisa, kita harus melihat selnya satu-satu karena bisa jadi ketika ada orang yang melakukan tes pap smear, bisa jadi selnya itu karena selnya banyak, bisa jadi selnya itu nyampur. Sudah ada yang dia itu sudah bisa bilang on the way ke cervix, bisa jadi dia masih normal. Jadi andai kan misalnya yang normal itu, misalnya di citra itu ada 100 sel. Yang normal itu di angka 80, tapi di selebihnya itu yang 20 ada yang abnormal. Nah, berarti dia sudah bisa dikatakan bahwa orang ini sudah berbahaya kondisi kesehatannya. Jadi tidak bisa kita katakan ini. Jadi harus diperiksa satu-satu selnya, dan itulah mengapa saya bilang salah satu metode atau penelitian yang bisa kita lakukan itu adalah object detection untuk ininya. Mungkin nanti ini challenge bagi teman-teman yang masuk semester 2 ya, kan itu ada mata kuliah Advanced Image Processing ya, barangkali nanti bisa perdalam gitu ya, seandainya nanti ada tugas terkait dengan publish paper misalnya ya, atau mungkin international conference gitu ya. Nah itu bisa diangkat gitu dari materinya Pak Jamil ya, pengembangan dari materinya ataupun dari tesisnya Pak Jamil gitu. Nah kalau nanti untuk ke peminatan ya mungkin kan tergantung nanti pemilihan peminatannya ya gitu. Kalau peminatannya di image processing semua ya berarti yang dibuka adalah nanti di image processing begitu. Seperti itu mungkin ya. Mungkin itu saja dari saya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, ada dari rekan kita, Bu Fahmi apa Pak Fahmi? Boleh langsung saja ditanyakan. Ya, Assalamualaikum, saya Fahmi. Saya mau nanya tadi terkait yang tadi barusan dibilangin. Kan nanti ada pembagian tuh antara image processing sama mungkin data mining. Kalau untuk misalkan ternyata yang dibuka hanya kelas data mining, apakah pemilihan judul tesis itu boleh tetap dari image processing atau enggak ya? Ya itu aja sih saya mau nanya. Terima kasih. Ya, halo Pak Jamil. Ya Bu. Ada kirain Mungkin itu. bisa langsung dijawab saja untuk pertanyaan dari Bapak Fahmi. Oh, ini masalah minat penelitian Bu ya. Ini kan harusnya menjawab bukan saya, tapi mungkin ke ini pihak Weni, Nuri. Iya. boleh bantu jawab untuk pertanyaan dari Bapak Fahmi? Oh gimana? Minat penelitian ke image. Ya, maaf. Tadi saya nanya kalau misalkan ternyata kelas yang dibuka adalah data mining. Oh, Pak Fahmi semester berapa sekarang? Semester 2, Bu. 2 mau ke 3 ya? Saya baru mau naik ke 2 malah, Bu. Oh mau naik ke 2, iya. Kalau mau naik ke 2 itu semester 1 ke 2 ya berarti ya. Kalau nggak salah yang dari yang sekarang semester 1 itu kan berjumlah ada 16 ya. 16 iya, ada 16 mahasiswa ya. Ya itu kalau nanti terkait di peminatan itu kan masuknya semester 2 ke 3 ya. Pemilihan peminatan. Ya biasanya sih kami dari lembaga ya dalam hal ini di prodi biasanya men-share dulu gitu keinginan minat dari mahasiswanya kemana gitu. Tapi kalau tidak mencukupi dari batas minimal gitu ya, pemilihan peminatan itu tetap nanti akhirnya menjadi satu gitu. Mana yang dipilih terbanyak ya yang lain harus bisa mengikuti, karena kan kita tidak bisa berdasarkan kepada satu orang gitu ya, karena pas peminatan itu kan masih ada di semester 3 itu mata kuliah yang concern ke peminatan begitu ya, seperti itu. Jadi tetap nanti walaupun ada pemilihan sesuai dengan keinginan dari mahasiswa, itu kita coba musyawarahkan kembali dan
tadi kalau batas minimalnya tidak bisa terpenuhi untuk dibuka kelas, ya kita tidak bisa memaksakan gitu. Jadi tetap nanti harus bisa sesuai dengan kebijakan yang ada gitu ya. Jadi misalnya yang dibukanya apa gitu. Nah kemungkinan kalau 16 itu kan hanya satu kelas ya, satu peminatan nantinya gitu. Nggak bisa 2 peminatan karena kalau misalnya 10 sama 6 ya nggak mungkin juga gitu kan secara pembukaan kelas ya. Itu kira-kira Pak Fahmi. Maaf Bu, yang mau saya tanyakan, misalkan kelas yang dibuka adalah kelas data mining, tapi kita ingin mengajukan tesisnya image processing, apakah boleh maksudnya seperti itu? Oh, kalau ternyata nanti peminatannya data mining gitu ya, tapi mau mengolah citra atau mungkin orientasi tesisnya gitu. Ya mungkin nanti didekatkan dari sisi apanya supaya itu olahannya lebih ke data miningnya ya, berarti di data setnya tidak ke apa istilahnya ke pengolahan ke image begitu. Oh, jadi tetap mengikuti itu ya Bu. Jadi kalau misalkan memang image processing berarti memang tesisnya akan ke arah image processing, begitu juga kalau iya, semoga sih ya bisa terarahkan tetap ke ininya ke data mining. Oh iya. Terima kasih Bu sebelumnya. Iya. Boleh mainnya sama ayah aja ya. Iya. Oke, baik. Mungkin kita cukupkan saja untuk diskusi yang pertama. Terima kasih untuk Bapak Muhammad Jamil M.Com atas materinya serta sesi diskusinya. Semoga yang sedang menyusun tesis saat ini dapat pencerahan. Terima kasih juga untuk Ibu Eni Hermaliani MMM.com atas sesi diskusi peminatannya. Kita lanjut ke narasumber yang kedua, yaitu Ibu Alia Kurniasi M.Com yang saat ini sudah lulus. Halo Bu Alia. Ya, halo Mbak Elda. Ya, bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Seperti kita sudah pernah bertemu ya Bu ya? Sudah cukup sangat lama Bang. Iya, Iya. waktu itu di Cengkareng ya Bu ya? Iya betul, waktu S1 ya. Iya betul. Kita. Ibu Alia, mungkin bisa kita perkenalan kepada rekan-rekan partisipan yang hadir. Ibu Alia sendiri untuk S2 ini angkatan tahun berapa, Bu? 2020 awal masuk kayaknya. Pas matrikulasi 2 hari, langsung kuliah blast online, pas pandemi. Oh iya. 2020. Ya. Pas pandemi, benar 2020. Berarti lulusnya 2022 ya, Bu ya? Iya, awal. Sama seperti Pak Jamil. Nah, saat ini Bu Alia sudah bekerja di mana Bu, kalau boleh tahu? Saat ini saya masih baru ya, Mbak Alda, belum ada seminggu, hari ini 4 hari, baru mulai sebagai dosen di ISQ Business School di Jakarta Selatan, Mbak Alda. Jadi alhamdulillah ya Bu ya. Dosen di mana, Bu Alia? Di ISQ Business School, Ibu ya. Oh, ISQ. Iya. Ya udah lama bergabung. Baru join 2. Akhirnya back to selamat menikmati. Baik Bu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Alia atas perkenalan singkatnya. Kita langsung mulai saja. Untuk materi presentasinya, apakah sudah siap Bu Alia? Siap, Mbak Alda. Oke, baik. Siap. Untuk waktu dan tempatnya, saya persilahkan Bu. Ya, siap. Makasih Mbak Alda, izin share screen ya. Sudah terlihat jelas ya Mbak? Iya, betul. Sudah terlihat jelas. Okay. Mungkin dari rekan-rekan nanti jika ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat ya. Terima kasih.
Oke, saya mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia. Di sini saya akan bercerita tentang tesis saya tentang text mining ya. Text mining itu bagian dari sebuah data mining, ada disebutkan dalam sebuah paper juga bahwa text mining itu mengarah pada data mining. Nah, datanya itu teks pada tesis saya ini yang digunakan data pengaduan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Oke, ini sebentar. Ya. Penelitian ini dilatar belakangi bahwa data teks pengaduan masyarakat itu mengandung tulisan dengan kosakata yang disingkat, mengandung huruf yang berulang, kosakata yang salah penulisan, kosakata tidak baku, terdapat tulisan hashtag. Kemudian angka yang mengikuti string penulisan yang menggunakan huruf besar semua maupun spasi yang ganda. Kemudian ada teknik deep learning itu digunakan untuk melatih model natural language understanding yang saat ini kita sebut dengan model pemahaman bahasa pre-training dari transformer. Kalau di NLP itu dia terbagi dua, ada natural language understanding, ada natural language. Yang generation itu mengarah pada machine translation, kemudian kalau klasifikasi ini mengarah di understanding-nya. Terus kenapa disebut BERT dari transformer? Karena transformer itu memiliki dua blok, yaitu blok encoder dan decoder. Nah, BERT ini memiliki hanya satu dari transformer, yaitu encodernya. Kemudian model BERT itu telah digunakan untuk menilai kemampuan sintaksis pada input kalimat secara lengkap dan menghasilkan model BERT-based bekerja dengan yang mana BERT-based dapat mengungguli model BERT-less. Perbedaan dari kedua ini terletak di parameter intensifnya yang di-setting di modelnya. BERT-based itu terdiri dari 12 blok transformer, kemudian jumlah hidden layer 768, kemudian jumlah set attention hit-nya itu 12. Kalau yang large-nya itu jumlah blok transformernya 24, jumlah hidden layer-nya 1024 hidden layer, kemudian set attention hit-nya itu 16. Nah, research question dari penelitian ini, data teks pengaduan masyarakat yang telah dilakukan text pre-processing sama yang belum dilakukan text pre-processing diuji terhadap Indo-BERT-based model, terhadap BERT embedding-nya. Kemudian research question yang kedua, bagaimana hasil performance model pada input layer dengan embedding BERT terhadap jenis-jenis layer dari algoritma deep learning. Kemudian research question yang ketiga, bagaimana pengaruh nilai variasi dari learning rate dan distance-nya. Nah, tujuan dari research question yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh input data teks pengaduan masyarakat dengan BERT embedding terhadap Indo-BERT-based model. Kemudian tujuan daripada research question yang kedua untuk mengetahui hasil performance model dari Indo-BERT terhadap jenis-jenis algoritma deep learning. Kemudian tujuan daripada research question yang ketiga untuk mengetahui pengaruh atau tidaknya terhadap hasil model. Nah, tinjauan studinya itu ada di sini yang dimasukin ada 8 karena memang ini yang udah maksimal banget. Yang pertama itu BERT multilingual, di mana dia data teks bahasa Indonesia tetapi menggunakan model BERT yang telah dilatih dari kumpulan berbagai jenis bahasa, bukan hanya bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris dan lain sebagainya. Kemudian pada penelitian kedua juga sama, dia menggunakan multilingual. Pada penelitian yang ketiga,
di sini punya penelitiannya Palindung. Dia menggunakan Indobert dari Natural Language Understanding, benchmark-nya Understanding, kemudian Indobert Indolem, kemudian model Indobert-nya Saralintang. Memang produksi dari Indonesia hanya 3 ini ya, yang cukup terkenal saat itu. Kemudian pada penelitian selanjutnya dengan teks bahasa Indonesia juga, dia menggunakan sama ada dia membandingkan dengan monolingual BERT atau Indobert. Kemudian di penelitian selanjutnya dia menggunakan original BERT, multilingual BERT, dan monolingual BERT juga. Pada penelitian selanjutnya dia membandingkan antara multilingual BERT dengan Roberta. Roberta ini pesaingnya dari BERT kayak XLNet juga. Kemudian ada lagi Indobert Lite base-nya, kemudian ada multilingual BERT-nya. Nah, pada saat itu sebenarnya ada beberapa penelitian yang menggunakan model BERT dengan bahasa Indonesia, cuma yang saya temukan di situ ada lebih dari 5, cuma baru judulnya aja, entah gimana caranya itu masuk, kalau nggak salah dari Telkom waktu itu ya. Terus kemudian dataset. Dataset ini data primer dari riset di Pusat Data Informasi Sumber Daya Air yang diadopsi dari aplikasi CRM. Data dasar sebanyak 3.650 dari 1 Januari sampai dengan 1 Juli. Kemudian label kategori data tersebut, awal data ini ada 6, yaitu penanganan banjir, saluran kali atau sungai, lain-lain, sumber resapan, tank kosong. Nah, kemudian yang tadi diadopsi dari admin CRM di 5 Sudin wilayah DKI itu dipersiapkan untuk data learning-nya dengan cara manual ya. Teman-teman CRM itu ngebantu melabeli ulang berdasarkan SK yang menjadi patokan aduan CRM untuk penanganan di Dinas Sumber Daya Air. Nah, kemudian saya memfilter data tersebut, data teks yang sifatnya sama diadukan secara berulang dan berkali-kali, itu saya ambil hanya ada 1 data. Jadi yang misalnya satu teks itu dia ada 50 kali, saya ambil 1, 49-nya saya buang. Kemudian hasil dari data preparasi ini 75 jenis data yang duplikat itu ditemukan. Jadi total keseluruhan datanya itu yang sama ada 515. Nah, akhirnya saya ambil 75, yang dihapus 440. Data yang kosong dihapus, akhirnya sisa akhir itu 3.217 data yang akan digunakan. Nah, skenario penelitian ini data yang tadi itu yang udah dipersiapkan sehingga data itu valid, data dilakukan text preprocessing dan tidak dilakukan text preprocessing. Kemudian dicek dengan program, tipe data, dimensi data, apakah masih ada data yang kosong, kategori statistiknya, terus visual representasinya. Kemudian preprocessingnya itu dilakukan label encoder, split data, convert target class menjadi binary class metric. Nah, text preprocessing. Yang pertama, memperbaiki kosakata yang disingkat, huruf yang berulang, kosakata yang tipu, yang tidak baku menjadi baku berdasarkan KBBI online, angka yang menjadi string, spasi yang ganda. Ini dilakukan manual. Karena waktu itu sempat dipakai program, cuma nggak efektif, nggak efisien, karena dia harus ngecek satu-satu. Dan kita harus punya banyak sumber daya resource-nya sebagai database-nya buat memperbaiki kata-kata yang ini gitu. Terus memakan waktu sangat lama ya. Akhirnya kata Palindung udah manual, diperbolehkan. Kemudian menghapus mention hashtag emoticon, merubah huruf besar menjadi huruf kecil itu secara program.
Terus kenapa kok nggak dilakukan kayak timing, stopwatch removal apa ya dan lain sebagainya yang biasa dilakukan. Di sini tidak dilakukan karena kalau kita lakukan proses itu dapat mengurangi ukuran kosakata. Hubungan kosakata di dalam kalimat nanti akan hilang. Jadi informasi tekstual, kontekstual, sintaksis dalam kalimat itu banyak yang hilang. Jadi makna semantiknya akan hilang juga. Gitu. Kemudian hasil teks preprocessing-nya itu ya seperti mampet dirubah jadi mampat, terus yang hashtag-nya dihapus, singkatan jalan jadi jalan, terus kelurahan itu kan tipe jadi kelurahan. Kemudian ini masih sama lanjutannya, mention dihapus juga, banjir, R-nya banyak, diperbaikin juga. Kemudian ini sebagian dari kata yang tidak baku menjadi baku yang ditemukan. Kemudian data preprocessing-nya, feature encoding, dia pakai library scikit-learn karena pakai label encoder ini karena angka yang dihasilkan untuk merubah kategorika menjadi numerik itu tidak membuat perhitungan nanti angkanya itu, jadi tidak ada urutannya gitu, dia hanya sebagai label. Terus kemudian datanya di split 70% data training, 15% data validation, 15% data testing. Vektorisasi kelasnya pakai fungsi util to categorical dari TensorFlow. Kemudian hasil dari data preprocessing-nya ditemukan lain-lain itu dengan label encoder 0, penanganan banjir 1, saluran air 2, kemudian sumber resapan 3, tutup saluran 4. Nah, jumlah data trainingnya pada akhirnya 2.251, validasi dan testingnya sama 483. Nah, hasil eksplorasi data ditemukan data dengan kategori terbanyak yaitu penanganan banjir dengan jumlah 1.360, kemudian data dengan kategori paling sedikit itu sumur resapan hanya 20. Ini visualisasinya, persentasenya penanganan banjir 42,3%, sumur resapan hanya 0,6%. Nah, kemudian kita buat inisial model. Si bird embedding-nya sama kita ngatur set parameternya. Nah, terus dari tadi data yang udah dibagi dua, text preprocessing sama yang tidak dilakukan text preprocessing itu masuk ke arsitektur model multilayer perceptron, LSTM, BLSTM, CNN, dan GROW. Jadi terus kemudian di validation, dilatih modelnya, kemudian dievaluasi pakai akurasi, presisi, recall, dan event score. Nah, kemudian ini merupakan parameternya, Indobird-nya yang dipakai, Indobird P1, terus slangnya 512, neuronnya yang pertama 1024, kemudian yang kedua 512, yang ketiga 256, batch-nya 16/32, dropout 0,2, activation relu, outputnya softmax, loss function-nya categorical cross entropy, epoch-nya 20, jumlah layernya 1-5. Optimasinya Adam, learning rate-nya 5x10⁵, 3x10⁵, dan 2x10⁵. Ini diambil dari rujukan penelitiannya Palindung parameternya. Jadi mengacunya ke situ. Untuk arsitektur modelnya, multilayer perceptronnya 1 input layer, kemudian 3 dense layer dengan jumlah neuron yang tadi telah disebutkan, 1 dropout layer, terus 1 output layer. Untuk LSTM, BLSTM, sama GROW itu hanya ada 1 layer dari masing-masing layer tersebut, kemudian 2 dense layernya. Dan untuk CNN itu 1 input CNN, 1 convolutional layernya, 1 cooling layer, 2 dense layer, dropout layer.
untuk trainingnya 5x10 pangkat 5 backstage-nya 16 dengan akurasi 99,96%. Cuma ada perbedaan di loss di validation-nya itu akurasinya di 82,40%, learning rate-nya sama backstage-nya sama ya. Cuma di loss function-nya yang berbeda, dia di learning rate 2x10 pangkat 5. Kemudian data yang sudah di text pre-processing. Untuk trainingnya dia dihasilkan akurasinya oleh di LSTM 99,82%, learning rate 3x10 pangkat 5, backstage-nya 32. Nah, untuk loss-nya di CNN masih 5x10 pangkat 5, backstage 16. Validation-nya ternyata dihasilkan oleh CNN akurasinya sebesar 82,2%, learning rate 3x10 pangkat 5, loss function-nya sama, cuma beda di learning rate. Kemudian langsung ke hasil evaluasi. Untuk data yang tidak dilakukan text reprocessing, akurasi presisi itu dihasilkan NN dengan learning rate 3x10 pangkat 16 dengan akurasi 3,85%. Kemudian untuk F1 score dan recall-nya 5x10 pangkat 5, basis-nya sama. Untuk yang telah di text CNN juga, dia di akurasi F1 score, recall-nya sama, presisi beda di 2x10 pangkat 5, akurasi F1 score, recall-nya di 5x10 pangkat 5. Nah, dari hasil terbaik tersebut dibandingkan antara teks yang udah di pre-processing sama yang belum, dicari selisihnya berapa untuk menjawab research question yang pertama. Jadi menurut hasil di sini tidak begitu jauh selisihnya. Jadi dapat dikatakan Indobot based model itu merupakan model pre-training dengan data core yang sangat besar untuk khusus bahasa Indonesia. Dia dengan input embedding workspace-nya aja udah banyak 30.000 token kosakata, sehingga dia mampu mengenerate seluruh data teks pengaduan masyarakat dengan baik. Nah, Indobot model ini udah nggak lagi memerlukan partisipasi